Bayangkan ini, 11 tahun lalu seorang aktor Hollywood naik ke panggung global dan berkata lantang, "Kalau kalian terus gunduli hutan kita, air akan balas. Bukan dengan kata, tapi dengan banjir, longsor, dan air mata." This is horrifying. Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. We were in Tessanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't Nggak drop mungkin. out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Itu adalah fragmen kecil dari video 2014. Sekarang 2025, bencana itu sudah nyata. Air itu tak cuma berbicara lewat kata, tapi lewat korban, lumpur, dan tangisan. Kita akan bongkar bersama apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, siapa yang rugi. Selamat datang di podcast saya Puakaso. Hari ini saya ditemani tamu spesial, aktor dan aktivis lingkungan, yang tidak asing lagi dengan teguran terhadap perusakan alam, Harrison Ford. Pak, terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih, Pua. Saya merasa penting kembali bicara. Karena ini bukan hanya soal film atau sorotan kamera. Ini soal hidup manusia, hutan, dan masa depan. Baik, kita langsung ke kenyataan sekarang. Di Pulau Sumatera yang dulu dikenal rimba hijau dan sungai jernih, kini berubah jadi lahan duka. Pak Harrison, bisa Anda gambarkan kondisinya sekarang? Dalam seminggu terakhir, hujan sangat ekstrim diperparah badai siklon, mengakibatkan banjir bandang dan longsor besar di banyak wilayah. Banyak sungai meluap, lereng tanah longsor, desa-desa hilang, infrastruktur hancur. Korban jiwa terus bertambah. Per 29 November 2025, korban tewas akibat banjir dan longsor di Sumatera dilaporkan sudah 303 orang. Sekitar 279 orang masih hilang, artinya angka ini bisa bertambah. Sekitar 80.000 orang telah dievakuasi, dan ratusan warga terus terjebak di wilayah terpencil karena akses jalan dan komunikasi putus. Beberapa provinsi paling parah terdampak antara lain North Sumatera, West Sumatera, dan Aceh, dengan rumah-rumah, desa, infrastruktur jalan, dan jembatan hancur, memutus akses darat dan komunikasi. Kawan-kawan pendengar, bayangkan ratusan nyawa pergi, puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Desa jadi sunyi lantaran akses putus. Ini bukan gambar dari film, ini realitas sekarang. Banyak yang bilang bencana ini karena cuaca buruk, tapi Anda dulu sudah bilang bahwa akar masalah jauh lebih dalam. Deforestasi, perusakan hutan, rusaknya daerah resapan air. Jelaskan, Pak. Hutan bukan hanya kayu dan pepohonan. Dia adalah spons air alami. Ketika pohon ditebang, tanah hilang pegangan. Saat hujan deras, air tak terserap. Lereng longsor, sungai meluap, wilayah yang dulunya aman, kini rapuh. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konsekuensi. Di banyak daerah di Sumatera, terutama di cekungan sungai dan lereng bukit, deforestasi masif dilakukan untuk sawit, kayu, tambang. Kawasan lindung dilanggar, daerah resapan diabaikan. Hutan sekadar dianggap lahan kosong, menunggu proyek. Akibatnya, ketika musim hujan ekstrim, seperti sekarang, alam merespon keras. Air datang dalam jumlah besar, tanah longsor, sungai banjir, hasil penundaan peringatan bertahun-tahun lalu.
Di beberapa kabupaten, misalnya di kawasan pegunungan di North Sumatera atau lereng barat Sumatera, jembatan, jalan nasional, dan jalur komunikasi rusak berat karena longsor dan banjir. Banyak desa kini hilang di peta akses. Bantuan logistik dan penyelamatan hanya bisa dilakukan lewat udara, helikopter, karena jalan darat tidak bisa dilewati. Puluhan ribu warga mengungsi, hidup di pengungsian sementara dengan kondisi sulit. Makanan, air bersih, obat-obatan susah dijangkau. Ada laporan pemutusan suplai listrik dan komunikasi membuat keluarga terputus kontak, menambah trauma psikologis. Mereka tidak hanya kehilangan rumah, tapi rasa aman, koneksi, harapan yang biasa sehari-hari dianggap biasa. Banyak pihak bilang ini bencana alam semata. Tapi dari penjelasan Anda, Pak, ini adalah bencana hasil keputusan manusia, tidak murni alam. Tepat. Ketika kita mengorbankan hutan demi keuntungan sesaat, kayu, sawit, jalan, proyek, kita secara kolektif menabung hutang dengan alam. Hutang itu bukan fiksi. Hutang itu diuangkan sekarang. Lebih tragis lagi, yang membayar adalah rakyat kecil, petani, pekerja, masyarakat adat yang mungkin tak pernah mengizinkan hutan digusur, tapi kehilangan segalanya. Dan sistem yang mestinya melindungi, regulasi, penegakan hukum, konservasi, lemah atau sengaja diabaikan. Itu pengkhianatan terhadap masa depan. Oke, jika kita masih punya kesempatan, apa yang bisa langsung dilakukan agar tragedi ini tak terulang? Ada 3 langkah penting dan mendesak. 1. Moratorium seketat-ketatnya terhadap kerusakan hutan primer, rawa gambut, dan kawasan sensitif. Hentikan izin baru untuk sawit, kayu, tambang, jalan proyek tanpa studi dampak lingkungan jangka panjang. 2. Restorasi ekosistem dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), tanam ulang hutan, kembalikan fungsi resapan air, lindungi lereng bukit, kembalikan fungsi ekologis sungai dan hutan sebagai penyangga alami. Ketiga, libatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai garda penjaga hutan. Beri hak kelola, ruang partisipasi, akses informasi, dan pengambilan keputusan. Karena mereka yang paling tahu dan paling terdampak. Selain itu, pendidikan lingkungan harus diintegrasikan ke kurikulum. Agar generasi sekarang dan yang akan datang paham bahwa menjaga alam bukan pilihan, tapi kewajiban. Mari kita rewind ke 2014, saat Anda bilang bahwa hutan digantikan beton, sungai lupa jalan mereka. Kini, itu bukan metafora, itu kenyataan. Saya bilang itu bukan untuk menakut-nakuti, itu peringatan. Sekarang peringatan sudah lewat, alam sudah kirim tagihan. Tapi kita masih bisa bernegosiasi ulang. Bukan lewat jargon, tapi lewat tindakan nyata. Teman-teman pendengar, bencana ini bukan sekedar headline, bukan sekadar berita lalu hilang. Ini tragedi manusia, tragedi ekosistem, tragedi masa depan. Kalau kita diam, mereka akan lupa lagi setelah air surut. Tapi, kalau kita bersuara lewat solidaritas, lewat kesadaran, lewat tuntutan, mungkin masih ada harapan. Ingat, menjaga hutan bukan hanya soal pohon. Itu soal nyawa, generasi sekarang dan generasi nanti. Setiap pohon yang tumbang tanpa hitung-hitungan adalah hutang yang suatu saat dibayar dengan darah. Terima kasih banyak Pak Horizon atas waktu dan keberanian Anda berbicara. Untuk kalian semua, pendengar setia Puakaso, ingat, rumah terbesar kita bukan beton, bukan tembok, bukan jalan raya. Rumah kita adalah bumi, adalah hutan, adalah sungai. Jangan biarkan rumah itu digusur tanpa suara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Puakaso, pamit.